Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh memiliki sejumlah keutamaan bagi muslim yang melaksanakannya. Diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allah juga menjanjikan balasan surga bagi seseorang yang mengerjakan salat subuh sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 574. Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Salah satu sunnah salat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat. Jadi, kita semuanya memiliki pilihan surat yang sangat banyak untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Semua surat maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surat-surat pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surat yang panjang. Dan ada juga yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan momen-momen tertentu. Misalnya saja saat pada bulan suci Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surat atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah SAW saat salat subuh? Dari Khutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah salat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat Basiqatin laha tal'un nadid, surat Al-Qaf ayat 10. Surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya akan ada hari berbangkit itu, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang amalnya baik akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillahi min zalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Dari Amr bin Harith berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada salat subuh membaca surat At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam Quran surat At-Takwir ini juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surat ini ingin menyampaikan kepada manusia
bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi goncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakannya semasa hidup di dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua salat subuh? InsyaAllah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan kekhusyuan dalam salat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah dua surat ini saat mengerjakan salat subuh dan pahamilah maknanya dengan baik. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.